Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Afni Amalia. Saya asli dari Tegal. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman pendakian saya ke Gunung Sindoro pada tanggal 10-11 November 2018 yang lalu. Waktu itu saya bersama 5 teman saya yang bernama Aji, Farhan, Dinda, Topik, dan satunya namanya saya samarkan yaitu Mela. Waktu itu kita start dari kota Pekalongan karena saya berada di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Pekalongan. Tepat pada bulan November itu lagi libur pondok. Kebetulan pondok dan sekolah saya tidak satu yayasan, makanya ketika pondok saya libur, jadi di sekolah saya tidak ada libur. Waktu itu sudah diperbolehkan membawa HP, sedangkan HP saya masih di teman saya. Nah, ada salah satu anak yang membawa HP, lalu saya pinjam HP-nya untuk mengabari teman saya bahwa besok HP-nya harus dibawa. Setelah saya buka Facebook, itu ada inbox masuk dari salah satu teman saya. Tiba-tiba dia tuh ngajak saya ikut mereka untuk mendaki ke Gunung Sindoro. Dan itu tuh waktunya besok banget. Tanpa pikir panjang, karena memang saya ada rencana untuk naik, tapi sebenarnya naik ke Gunung Sumbing, saya mengiyakan karena mereka meyakinkan kalau semuanya sudah beres. Entah itu alat-alatnya, logistik, dan semuanya. Dan waktu itu saya juga mendadak prepare buat semua yang akan dibawa besok. Pas paginya kita udah janjian jam 10. Nah, di situ saya disuruh membawa carrier yang paling besar yang isinya ada tenda. Itu saya bawa. Kebetulan yang saya lihat waktu itu ada 3 teman saya yang satu sekolah sama saya, yaitu Aji, Farhan, sama Dinda. Yang 2 orang itu temannya si Aji. Tanpa berlama-lama di situ, kita mulai perjalanan berangkat ke base camp Gunung Sindoro via Kledung. Nah, waktu itu saya berboncengan dengan si Topik. Kebetulan pas di perjalanan kita itu baru kenalan, karena itu hari pertama saya bertemu dengan dia. Nah, waktu perjalanan kita lewat Limpung. Nah, di situ hujan turun deras sekali. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti karena tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Ada suatu tempat kayak warung gitu, tapi bukan warung sih. Nah, di situ kita berhenti sambil membereskan semua yang ada gitu. Nah, waktu itu sekitaran habis duhur jam 12 lebih lah. Itu kita melanjutkan perjalanan karena hujan nggak terlalu deras banget. Lalu kita berhenti untuk makan siang sebentar. Lalu lanjut lagi buat perjalanan ke base camp. Nah, di situ tepat sudah dekat lah, sekitar berapa kilo lagi menuju base camp. Hujan lagi karena baju kita semua udah basah. Akhirnya kita berhenti di mana ya? Di deket base camp Gunung Kembang. Itu kan ada kayak gubuk kecil gitu. Nah, kita berhenti di situ. Nunggu semuanya agak tidak terlalu deras lah. Waktu itu ada ibu-ibu bertanya lah, kalian mau kemana gitu. Kita jawab, kita bakal ke base camp Gunung Sindoro. Ya kira-kira nggak jauh lah dari situ. Nah, pas kita perjalanan ke sana, saya lihat ada beberapa orang yang membawa carrier dan mereka juga memakai jas hujan. Perkiraan saya ya paling mungkin mereka juga akan naik juga. Waktu itu sudah terlihatlah Gunung Sindoro dan Sumbing.
ketika udah sedikit lagi mau sampai base camp, motor saya mogok. Akhirnya kita nunggu sampai motor itu mau jalan lagi. Nah, pas kita sampai, belum sampai di base camp. Berarti kalau kalian pernah ke Gunung Sindoro via Kledung itu kan harus masuk gerbang dulu. Nah, sebelum masuk gerbang itu ada plang base camp Gunung Sindoro via Kledung. Itu ada warung. Kita berhenti di warung itu dulu. Jadi kita kayak ganti baju, terus kayak minum yang hangat-hangat lah, sambil beres-beres, prepare lagi. Terus si Farhan melakukan registrasi. Nah, di situ kita baru ingat gak ada yang bawa senter. Akhirnya waktu itu kita ada niatan buat beli senter, tapi nggak jadi. Katanya ya udahlah kita pakai HP aja, senter HP, dan memutuskan pakai HP saya sama HP-nya Dinda. Nah, waktu itu yang saya lihat ada 3 rombongan, yaitu dari Pekalongan, dari Salatiga, dan dari Bintaro. Itu kita start bareng lah sekitar jam 5. Kalau di base camp Gunung Sindoro kan ada ojek bayarnya kan 25.000. Nah, itu ada yang nanya, ini kita mau pakai ojek atau nggak usah gitu. Aji bilang kan, kita kesini niatnya mendaki lah, nggak usah pakai ojek. Akhirnya kita mulai perjalanan. Sebelum mulai perjalanan kita juga sempet, ya pastilah berdoa ya. Sempat berdoa. Setelah itu kita melakukan perjalanan. Nah, di situ kita ya seperti pendaki pada umumnya lah. Kalau misal ketemu rombongan lain kan ya selip-selipan gitu ya, saling sapa, ya ngobrol, kenalan gitu. Nah, pas kita udah melewati beberapa perkebunan warga, di situ udah masuk setengah 6 sore. Nah, mulai disitulah kayak apa ya, udah beda sih. Jadi waktu itu masih kedengaran adzan maghrib. Nah, kita berhenti karena ya kita udah masih denger lah. Nah, kesalahannya tuh kita tuh gak lihat kayak larangan apa aja yang ada di Gunung Sindoro. Kita tuh kurang sopan lah kayaknya, masih ada sedikit sompral. Nah, pas itu tiba-tiba gerimis datang lagi terus. Nah, pas itu kan padahal itu udah masuk hutan, itu baru pertama kali masuk hutan, itu udah pengap banget. Nah, pas pengap, padahal itu kan hutan, harusnya kan ya kayak hawa dingin gitu kan, kayaknya di gunung gitu dingin, tapi itu tuh enggak sama sekali. Itu kayak pengap, kayak depan belakang samping kanan kiri tuh ada gitu, kayak diempet gitu. Tau lah ya kalau misalkan di ruangan terus pengap kayak gitulah, padahal itu di hutan. Tapi ya kita nggak ada yang mikir sampai kesana biasa aja. Akhirnya setelah beberapa menit berjalan, itu si Mela aneh sekali. Dia tiba-tiba tuh kayak pikiran dia tuh kosong. Dia tuh kayak nggak kenal sama diri dia sendiri, kayak udah kayak gini, kayak gitu. Nah, di situ kan udah agak beda ya, tapi kita ya biasa aja gitu. Nah, waktu itu si Mela tiba-tiba tuh kayak diem tuh, padahal udah diajak bicara sama yang lain. Kalau saya kan orangnya cuek ya, jadi yang ngajak bicara ya kayak Aji gitu. Nah, pas itu masih kelihatan ada rombongan yang dari Salatiga, tapi saya udah ngeliat lagi yang rombongan dari Bintaro itu. Setelah berjalan beberapa menit, tiba-tiba si Mela itu nggak mau gendong tas. Dia udah nggak mau gendong tas. Akhirnya tasnya saya bawa. Terus padahal itu hari pertama kali dia naik gunung, tapi kayak udah hafal banget sama jalanan itu gitu. Nah, pas naik lagi dia tuh lepas alas kaki, dia kan pakai sandal tuh. Akhirnya sandalnya tuh dibawain, ya gantian lah dibawain sama teman-teman. Lama kelamaan tiba-tiba dia tuh kayak gini, bilang,
aku tuh salah apa sih kayak gitu. Tapi tuh di depan itu nggak ada siapa-siapa gitu. Kita kan bingung salah apa gitu, maksudnya gimana sih gitu, nggak ada yang ngeh gitu. Nah waktu itu ada ngerasa ada yang beda gitu. Pas perjalanan lagi akhirnya kita jalannya tuh kayak baris gitu, satu-satu. Paling depan itu ada Farhan, belakangnya Dinda, terus Mela, Aji, saya, kemudian si Topik kan paling belakang. Itu yang bawa senter yang depan sama yang di belakang doang. Nah di situ udah bener-bener pengap. Terus tiba-tiba tuh saya melihat sosok hitam besar. Itu tuh kayak orang naik gunung juga sih, kayak bawa carrier gitu sebelah kanan gitu. Dan itu tuh di semak-semak, bener-bener kayak ya kayak lewat gitu. Pas saya nengok kayak gini, itu kayak dia tuh ikutan ke belakang gitu, di belakangnya teman saya tuh, di belakang si Topik. Saya sempet kaget sih waktu itu, langsung ya baca doa lah. Takut, kalau dibilang takut mah takut sih, pasti ya sugesti orang juga kan beda-beda ya. Beberapa menit kemudian si Topik tuh bilang tuh, tapi itu bisik-bisik gitu, yang denger ya, maksudnya dia cuma bilang sama saya doang, ada yang nyup-nyup telinga saya gitu. Masa sih gitu? Iya. Iya tadi saya lihat di belakang kamu gitu. Ya udahlah, diem aja, udah nggak ada apa-apa gitu. Nah lama kelamaan tuh si Mela tuh muntah-muntah gitu. Nah pas muntah-muntah itu kan saya langsung firasat kan, karena saya ada gitu. Nah pikiran saya, ih jangan-jangan itu gitu, cuman ya enggak lah, semoga enggak. Terus pas saya menawarkan obat, ya kali aja dia masuk angin gitu, dan dia tuh nggak mau minum obat. Semakin pucet, akhirnya kita memberhentikan ojek agar dia bisa sampai duluan lah, karena kelihatannya sih capek banget. Nah waktu itu tukang ojeknya juga udah mau gratisin gitu, tapi Melanya nggak mau, malah dia jalan aja gitu lurus. Terus Aji udah ngerasa ada yang nggak beres kan, dia ngajak ngobrol nggak dijawab, pandangan si Mela juga kosong banget waktu itu. Akhirnya si Aji tuh bilang sama saya, tuh gimana, kayaknya udah deh, maksudnya udah tuh kayak udah masuk gitu. Masa sih? Iya coba kamu deketin deh. Oh iya bentar gitu. Akhirnya saya menghampiri si Mela kan, saya ajak ngobrol gitu kan sama si Mela. Nah terus pas Mela tuh bener-bener diam dia. Terus pas saya pegang sininya, saya coba sih. Nah itu udah kayak gini, dianya tuh kayak gak mau, terus langsung mandangin kayak gini, kayak gitu. Dan itu tuh kayak udah pandangnya tuh beda. Dan dalam hati saya tuh mikir kayak gini, udah gak mau ambil resiko, kalau udah masuk ya udahlah, biarin, ini tuh gunung, jangan. Saya juga nggak mau resikonya tambah gede kan. Akhirnya biasalah, saya ambil air minum kan, terus saya doain itu air minumnya, dan dia tetap nggak mau minum air itu. Akhirnya kita biarin, tapi tetap dia tuh jalan, cuman kayak udah hafal banget sama jalanan Sindoro itu. Padahal itu pertama kali dia naik sih, itu bener-bener dia nggak pakai alas kaki, nggak bawa tas juga, tapi udah hafal banget lah. Nah pas itu berarti hampir di pos 1 nggak terlalu ramai banget sih, ada ya beberapa yang lagi turun juga, itu biasa aja. Baru ya nggak lama kita duduk-duduk, terus kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke pos 2. Itu udah hawanya tuh agak mendingan, kayak pas dari masuk hutan sampai di pos 1 itu kan, waktu itu kan bener-bener kayak ngap banget. Kalau di situ udah beda sih, biasa aja. Terus kita masih lihat tuh rombongan dari Salatiga, itu tuh mereka nyalain musik, itu keras banget sih. Bukan musik, sholawatan ya, itu keras banget. Terus ya kita ngobrol-ngobrol gitu sama rombongan mereka, tapi saya tuh tetap belum melihat rombongannya dari Bintaro itu. Nah setelah itu pas perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 itu masih aman-aman aja sih.
Nah, pas di pos 2 itu udah rame banget, ada bule juga waktu itu. Tuh kita ya cerita, ngobrol, ya kayak gitulah, kayak pendaki pada umumnya. Kalau misalkan di gunung itu kan nggak ada sinyal ya, jadi kita ngobrolnya sama yang lain gitu. Nah di situ tiba-tiba Mela yang lagi duduk tiba-tiba itu berdiri langsung jalan gitu, nggak nggak permisi nggak apa, tapi langsung berdiri dan langsung jalan gitu, kayak lanjutin lagi. Kita kan bingung kan, lah kok gitu, terus langsung ada yang ngejar kan, si Farhan atau Dinda lupa saya. Nah gitu langsung ngejar, yang lain kayak saya, Topik sama Anji tuh langsung bawa carrier kan buat nyusul mereka gitu. Terus tuh cepet banget sih, jalannya tuh cepet banget. Nah waktu menuju ke pos 3, jadi itu saya tuh belum tahu sama sekali tentang Gunung Sindoro. Saya tuh nggak tahu tempat buat ngecampnya tuh di pos 3, dan itu ada sunrise camp juga saya nggak tahu. Nah pas menuju pos 3 itu kan udah kayak bidangnya tuh udah miring, agak miring gitu ya. Di situ kita lihat ada tenda satu, itu tuh pas di posisi kayak gini, dan di sini tuh ada tenda satu, di sini tuh jurang, di sini tuh juga jurang. Nah di situ tuh, oh iya, pas di warung ibu-ibu itu bilang katanya ada anak kecil kembar sama keluarganya tuh lagi naik waktu itu. Nah di depan tenda itu ada popok sih, tapi nggak tahu ya itu mereka atau bukan. Saya juga nggak tahu, soalnya itu bener-bener sendirian, cuman kayak ya hening gitu, kayak nggak ada orang gitu. Padahal ya itu bener-bener apa sih, masih belum malam banget lah. Tapi ya kita biasa aja. Terus itu sempat istirahat lah, dudukan, masih menikmati pemandangan Gunung Sumbing juga dari situ kan, indah banget lah kalau malam. Nah tiba-tiba kan si Mela itu udah pucet banget. Kita juga sebenarnya udah lapar banget sih, udah pengen cepet-cepet sampai. Itu udah sekitaran jam berapa ya, jam 9 lah, jam 9-an. Nah itu tuh si Mela tuh si Farhan itu nggak tega kan, itu kita bikin tenda di sini aja, Farhan bilang kayak gitu. Dan saya bilang kan, ih kamu gimana sih, dipikirlah kalau misalkan mau bikin tenda di sini itu nggak bakal bisa, nggak ada tanah lapang yang buat bisa didirikan tenda. Terus kalau ada apa-apa gimana, ini tuh jurang, kanan kiri jurang gitu. Terus akhirnya Aji, kan kita berantem tuh di situ, Aji nengahin lah, bilang kalau ya udahlah, daripada kayak gini mending kita masak aja di sini, gak usah bikin tendanya nanti kalau udah sampai buat tempat yang buat camp. Nah akhirnya kita memutuskan untuk masak di situ. Sebenarnya tidak memungkinkan sih kalau buat masak, tapi ada tempat lah sedikit yang datar gitu. Sebenarnya yang lain tuh udah nanjak. Nah di situ si Dinda kayak ngolesin minyak angin gitu sama ke wajahnya si Mela karena dia udah pucet banget. Tapi tuh dia tuh nolak, kayak gimana sih, kayak gak mau gitu. Jadi dia tuh kayak gini, gak mau. Saya nggak ngeliatin mereka sih karena saya lagi ambil perlengkapan buat masak. Tiba-tiba si Mela tuh bilang kayak gini, jalan gitu. Tapi tuh bener-bener kayak ya udah beda sih, suaranya tuh udah beda banget. Nah di situ kita kan langsung pada bengong gitu, gitu. Nah kita kan bingung, terus dia langsung berdiri, langsung jalan naik ke atas gitu. Nah akhirnya saya sama Topik beresin kan, terus yang lain pada ngejar, kita tinggal berdua, tapi nggak terlalu jauh lah. Nah pas jalan itu lurus, nah di samping itu kan ada jurang samping kiri, dia tuh belok ke kiri, si Melanya tuh belok ke kiri. Waktu belok ke kiri itu si Dinda dari atas tuh teriak, Ji itu tarik gitu, langsung ditarik kan sama Ji, terus dimarahin tuh Melanya, kamu tuh gimana sih, jalannya tuh lurus bukan ke kiri tuh jurang gitu. Langsung kayak giniin lah, kayak udahlah, maksudnya sadar gitu. Nah pas itu saya sama Topik nyusul kan, akhirnya berangkat bareng lagi jalan. Oh iya berarti sebelum itu kan ada batu besar tuh, kalau di Sindoro tuh ada Watu Longko ya kalau nggak salah. Nah di Watu Longko itu paling merinding sih, kayak
bener-bener merinding gitu. Kita ya saya nggak lihat, cuman yang lihat itu si Aji kayaknya. Itu merinding banget. Tapi ya biasa aja sih, tetap ya kita baca doa lah. Pas kita udah hampir setengah 10 lebih, kita tuh si Farhan yang di depan itu bilang katanya udah hampir sampai di pos 3 karena waktu itu udah kelihatan lah tendanya. Saya bilang kan yang bener kalau emang mau sampai yang bilang aja gitu, ini kita emang udah capek gitu, jangan bohong lah gitu. Ya ini beneran, ini nggak bohongan, ini emang udah bentar lagi sampai. Akhirnya beneran itu kita sampai, dan itu udah rame banget sih, kayak nggak ada tempat buat kita mendirikan tenda. Terus kita nemu satu tempat dan emang itu cukup banget buat bikin satu tenda. Nah pas kita mendirikan tenda itu Mela belum sadar gitu, dianya belum sadar. Nah pas tendanya udah jadi, akhirnya kita masuk, kita masak. Nah pas kita masak itu tiba-tiba kedengar tuh suara lonceng. Nah suara lonceng itu ya semakin deket sih, mungkin itu orang ya, mungkin dia baru naik lah. Itu tiba-tiba Mela tuh sadar gitu, dia bilang, lah kok udah di tenda gitu. Kita semua bingung, terus nanyain kan, lah dari tadi kamu tuh kemana gitu. Dia jawab, tidur gimana maksudnya? Ya tidur, tapi kalau ada cahaya ya saya jalan gitu. Ya pikirannya ya, oh ya udahlah. Saya langsung bilang, udah jangan cerita dulu, nanti aja. Si Aji malah nyambung, oh iya tadi saya lihat tuh ada di Watulongko ada anak kecil, padahal kata Google itu perempuan gitu. Akhirnya saya juga nyambung dong, ikutan bilang gitu, oh iya tadi juga ada lihat itu bayangan hitam gitu, dan itu gede banget sih. Terus si Topik juga ditiup-tiupin gitu kan. Akhirnya saya bilang lah, udahlah jangan bilang di sini gitu, kita belum sampai ke atas, kita belum sampai puncak, kita belum turun, jadi nanti ceritanya nanti pas di bawah aja. Yang penting ini udah Sela kan gitu, ini udah Mela kan. Terus dia jawab, iya ya udah kok, udah jangan kemalaman lah, tidurnya juga besok kita masih mau perjalanan ke puncak juga. Pas kita tidur aman-aman aja sih, tapi pas jam 12 itu Farhan itu belum tidur kayaknya. Terus dia kayak dengar suara gamelan atau apa gitu. Iya kayaknya yang didengar dia tuh kayaknya gamelan deh. Tapi ya udahlah juga, dia juga cuek kan. Akhirnya kita semua tidur. Pas bangun pagi jam 4 atau jam setengah 5 itu kan ditanyain siapa yang mau ke puncak sekarang gitu. Terus si Mela bilang, kayaknya aku nggak mau ke puncak gitu. Aku jaga tenda aja di sini. Gitu. Terus si Topik ikut-ikutan. Yaudah aku juga deh. Yang bener, iya bener. Ya udah, ini siapa aja yang mau berangkat? Gitu. Waktu itu saya, Dinda sama Farhan berarti yang berangkat. Dan bodohnya kita tuh nggak bawa bekal sama sekali, nggak bawa minum. Pas kita naik itu ternyata kan ada sunrise camp. Saya bener-bener nggak tahu di situ ada sunrise camp juga. Terus itu juga rame banget sih. Airnya kayak dingin banget. Terus di situ kayaknya udahlah berhenti aja. Kita nunggu barangkali nanti Aji mau nyusul gitu. Sampai 5:30 sih kita di situ. Terus lihat kita ada Aji, ada si Topik juga waktu itu, ternyata dia nyusul. Tapi yang nggak ikut si Mela doang. Akhirnya kita bareng-bareng menuju puncak. Itu kan rame tuh. Nah di situ ada babi sih, ada suara babi. Terus dari atas ada yang lihat juga, itu di deket saya sih. Tapi ya nggak apa-apa sih, aman-aman aja gitu. Lihat apa? Lihat apa? Babi. Ada yang lihat dari atas itu loh. Iya ada yang lihat, misalnya lihat babi dari atas itu. Nah terus dari atas itu malah ngelemparin batu gitu ke babinya. Terus yang dari babi bilang jangan dilemparin, nanti malah ngejar gitu. Terus sampai sore itu hilang, kayaknya mungkin turun atau gimana nggak tahu. Pas belum sampai
mana ya, belum sampai Batu Tatah kayaknya. Yang di pos 4 itu sih, itu kita belum sampai situ. Kita kan nggak bawa minum tuh, emang kesalahan kita sih. Jadi sampai di situ udah siang, udah agak siangan gitu. Kita memutuskan untuk turun lagi, dan kita nggak jadi ke puncak karena karena kita nggak bawa bekal. Udah capek juga sih, udah capek dari berangkat, udah kehujanan, terus pas malam perjalanan juga udah kayak ya terlalu gimana lah, maksudnya udah ada gangguan gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk turun. Pas turun aman-aman aja gitu. Pas sampai di tenda itu tuh si Mela bilang katanya di samping tenda ada babi yang rusakin tenda sebelah gitu. Tadinya mau ke tenda kami, cuman ternyata nggak jadi. Terus pas sekitaran jam 11 kita beres-beres. Terus panas banget sih waktu itu. Kita turun sekitaran jam 11 itu, turun juga rame, banyak lah. Tapi tetap saya tuh belum melihat rombongan yang dari Bintaro itu. Yang saya lagi-lagi rombongan dari Salatiga itu kan. Nah pas kita turun ya seperti biasalah kalau pendaki mah ya, kayak saling nyapa gitu. Nah pas turun udah nggak ada kendala apa-apa sih. Pas di pos 1 akhirnya kita memutuskan yang cewek-cewek bertiga itu pakai ojek turunnya, dan yang cowok enggak sih. Akhirnya kita pas sampai di bawah itu di masjid, kita nungguin yang cowok sambil bersih-bersih lagi. Sekitaran jam setengah lima itu cowok-cowok baru sampai di masjid juga. Nah di situ kita memutuskan untuk tidak pulang dulu ke Pekalongan karena udah mendung sekali. Waktu itu udah mendung banget. Nah terus pas di base camp itu Farhan bilang dia baru ingat kalau dia ada neneknya lah di Wonosobo, dan kita sengaja sih malam Senin itu nginep di rumahnya nenek Farhan itu di situ. Terus kita rencana pulangnya tuh dari situ jam 5 tuh, rencana tuh habis subuh langsung pulang, tapi ternyata nggak kuat karena dingin banget sih. Sekitaran jam 7 kayaknya kita memutuskan pulang, tapi lewatnya tuh Dieng, bukan lewat yang kayak pas berangkat itu. Jadi itu lebih cepet, cuman jalannya agak lumayan terjal. Dan di situ pas perjalanan pulang kita masih aman-aman aja lah. Akhirnya kita memutuskan untuk mampir dulu di base camp Gunung Prau via Patak Banteng ya. Waktu itu hari Senin dan sepi sih, di base camp itu sepi. Dan di situ pas teman-teman lagi ada yang beli gantungan kunci kan. Nah saya tuh lihat di papan informasi gitu ada pengumuman bahwa telah ditemukan mayat seorang perempuan meninggal sekitar 3 bulan yang lalu, dengan ciri-ciri kayaknya jaket pink kayak gitu, ada ciri-cirinya gitu, lupa. Itu tuh kayaknya di situ tuh keterangannya tuh kayaknya tuh abis jatuh dari jurang gitu. Nah situ kan kita kan mikirnya kan bukan kita sih, pertama yang lihat tuh saya langsung mikir jangan-jangan yang kemarin gitu yang masuk ke Mela gitu. Nah akhirnya saya bilang kan sama teman-teman yang lain, sini coba sih sini baca, lihat ini gitu. Terus kita ya semuanya langsung mikirnya tuh kayak gitu. Coba sih kalau dipikir Mela itu baru pertama kali naik gunung, tapi kemarin tuh kayak udah biasa naik gunung gitu. Jadi kita agak sempet heran kan. Nah yang di papan informasi itu ada ciri-cirinya. Nah di ciri-ciri itu saya langsung mikir kan, nah ini jatuh gara-gara dia mayatnya ditemukan setelah kalau nggak salah itu jatuh ke jurang. Nah waktu itu kan Mela juga sempat pas kita berhenti, terus pas dia bilang jalan gitu, minta jalan, itu dia sempat belok ke kiri, sedangkan yang di kiri itu jurang. Nah kalau misalkan si Farhan nggak bilang suruh narik si Mela, mungkin si Mela juga bisa jadi akan
seperti nasibnya seperti yang ada di papan informasi itu yang saya baca gitu. Karena kemungkinan besar juga itu kan mayat baru kemarin tuh, baru beberapa bulan yang lalu lah, 3 bulan. Di situ kan jadi kayak ada kemungkinan kalau misal si Mela nggak ditarik, mungkin bisa jatuh gitu. Nah, langsung bilang kan sama yang lain kayak gini, tapi ya udahlah katanya, udahlah biasa aja gitu, jangan, ya kita pikirannya positif aja, yang penting nanti kita pulang dengan selamat. Setelah udah ngangetin sebentar di base camp Gunung Prau via Patak Banteng, akhirnya kita melanjutkan perjalanan untuk pulang. Nah, pas pulang itu sampai Pekalongan sekitaran jam berapa ya? Jam 11 itu kita ke rumah Anji terlebih dahulu. Nah, pas di rumah Anji ya kita beres-beres, kita ngeluarin semua lah, kayak bersih-bersih juga. Nah, saya sempet buka HP, buka Instagram juga. Kan saya juga mengikuti Instagramnya kan juga nge-follow ini kan, Gunung Mistis. Nah, di situ ada postingan baru yang saya tuh udah nggak asing banget gitu sama wajah-wajah mereka. Dan di situ saya baru pas baca, oh ini tuh rombongan dari Bintaro itu yang waktu itu bareng sama saya naiknya jam 5 sore. Dan saya sempet baca, jadi mereka juga disesatkan gitu. Jadi kayak diputer-puterin dalam satu tempat gitu. Nah, jadi kan yang waktu itu pada malam minggu itu bukan cuma rombongan kami doang yang kena gangguan mereka, cuman ya itu berarti rombongan dari Bintaro itu juga sama gitu, ada gangguan dari mereka. Nah, tapi ya udahlah, saya sempet ikut komen sih waktu itu, bilang kalau kemarin kita naik bareng, kok saya nggak lihat rombongan kalian gitu. Terus dari yang narasumbernya itu bilang, balas di komentar saya, iya mbak, kemarin saya inget sama rombongan kalian, terus rombongan kami juga ikut disesatkan. Ya mungkin kurang lebih seperti itu cerita yang bisa saya sampaikan di sini. Kita bisa ambil pelajaran lah, kalau misalkan kalian mau naik gunung, pertama banget kalau bisa ya pasti izin ya, izin. Terus yang kedua itu perluas pengetahuan lah. Kalau misalkan kalian mau ke Gunung Sindoro itu, kalau bisa diusahakan banget sih kalian harusnya tuh kayak lihatlah larangan apa aja yang nggak boleh itu, apa aja larangannya. Terus yang sopan lah, terus kita tetap harus ingatlah keamanan juga. Kalau bisa tuh jangan, kalau mau naik tuh ngajak yang udah pengalaman gitu, paling tidak ya udah pernah naik 3 gunung atau paling enggak ya udah pernah naik ke gunung itu. Jadi tetap jagalah keamanan, karena kita juga tamu ya. Sebenarnya kalau ada mitos apa gitu, tergantung sugesti. Ketika kita percaya, bisa aja itu hal itu yang terjadi, nanti akan terjadi sama diri kita gitu. Terus oh iya, sempet pas kita udah turun, pas kita ambil baju yang basah itu di warung ibu itu, kita ceritakan sama ibu-ibu itu, kata ibu-ibu itu kalau di Sindoro tuh katanya sih, tapi nggak tahu ya, itu nggak boleh bawa lonceng katanya. Tapi waktu itu aku denger kok, waktu itu saya denger. Nah terus pas makanya waktu dengar suara lonceng, si Mela tuh langsung sadar. Mungkin ya kita nggak tahu juga, mungkin dianya itu nggak suka sama suara lonceng itu, terus dia pergi. Setelah beberapa hari kemudian, si Mela itu agak lebih peka gitu sama hal-hal yang kayak gitu, sampai dia naik ke gunung manapun. Setelah itu dia kayak sempet pasti lihat. Ya mungkin hanya sedikit lah yang bisa saya ceritakan, itu juga pengalaman yang nggak bakal saya lupakan juga. Bisa diambil pelajaran di sini. Yang penting tetap berdoa lah kalau misalkan mau melakukan pendakian, terus tetap jaga kesehatan, keselamatan semuanya.
Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan apa yang saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.